1 miliar jadi masjid, 2 miliar jadi masjid, 10 miliar mewah masjid. Ini 1000 miliar. Ujung-ujungnya masjid cuman tempat destinasi wisata. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kan tawasul ke beliau Bapak Ibu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Logikanya begini, kalau orang bikin masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, nyak masih cawa wow genah. Saking wownya kan, saking herannya, paling banter kita selfie. Saya yakin betul ibu-ibu ini kalau diajak ziarah ke Jawa pasti pengen mampir di Al-Jabar, ya kan? Mampir foto-foto. Mulut dipengot-pengotin, Mbak. Yakin. Karena masjid mewah itu ujung-ujungnya bukan tempat ibadah. Masjid kalau mewah ujung-ujungnya tempat wisata. Itu resiko konsekuensi itu. Makanya orang rebutan foto. Cuman kalau kita ngasih orang yang lapar, lisannya berzikir memuji Allah, karena kita berbagi. Ambil contoh sederhana. Ada orang yang gak kebeli beras, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata di Melati 7 nih ya, di Melati 7 ini yang mati juga belum ada. Kangen betul sama orang mati Pak, karena udah ngempet rasa lapar, walaupun nggak dapat besek dapat kue jadilah ganjel perut. Makanya jangan heran Pak kalau bapak-bapak itu kadang-kadang hawa betul. Wayahnya mau bertahlilan itu kue dalam piring masukin semua ke besek dia. Jangan-jangan di rumah beras habis loh Pak. Kita mah maklum aja itu. Nah kebetulan saat itu yang mati nggak ada, yang ngundang kendurian nggak ada. Ngepet berasa jam 9, jam 10 malam kurucak kurucuk. Bini monyong, anak lemes. Tiba-tiba Pak Haryadi datang, jeng bawa beras 10 kilo. Waduh, doa yang diijabah. Dari pagi hingga malam berharap ada rezeki. Datang yang bawa rezeki. Dia ngucap terima kasih sama Pak Haryadi. Nggak berhenti sampai di situ, masuk kamar dia, sujud syukur. Nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Enggak henti-hentinya Pak dia memuji Allah gara-gara yang kita beri itu. Maka berbahagialah orang yang suka berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Yakni Bapak Haryadi. Kok jenengan jadi ganteng gitu ya Pak? Ada kumis sama janggutnya itu. Janggut itu janggut bidadari, sedangkan kumisnya idola para janda. Mana nama Bu Haryadi mana? Wong istrinya aja setuju kok. Berarti laku ya Bu ya? Laku. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Rifa'in bersama tim hadrah, juga Ustadz Erwan ya, Ustadz Nirwan Hamid, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya karena saya belum hafal semuanya. Ini volumenya bisa digedein dikit enggak? Mumpung pas ya, mumpung belum digas soalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Amal
sekaligus jamaah peringatan Isra wal Mi'raj. Juga tadi tidak lupa anak kita tadi, ketua Risma, panitia yang sambutan. Itu kok keren ya sambutannya. Enggak, itu masih anak-anak loh. Putranya Pak Haryadi kan? Enggak, masalahnya masih anak-anak dia. Masih anak-anak tapi punya kemampuan pitch control seperti orang tua. Nah, itu punya potensi itu. Bagusnya jenengan jadiin penceramah aja nanti, Pak. Ya daripada jadi tentara, dikit gajinya. Betul. Wah, kalau jadi penceramah, Pak, ketahuan udahan. Iya, kalau jadi tentara itu bini nggak bisa dua. Jangan dilanjutkan itu, nggak boleh ya. Artinya bisa di-upgrade karena kematangan bicara itu nggak mudah, Bapak Ibu. Bicara depan umum, orang pintar belum tentu punya kematangan berbicara di depan umum. Tadi saya lihat dia anak-anak tapi punya kematangan emosi ketika berbicara depan orang banyak. Pengalaman saya lebih grogi kalau bicara depan bapak ibu saya. Grogi banget saya. Nah, dia depan umum sanggup, depan ayah ibunya juga sanggup. Jadi potensi itu bagus untuk di-upgrade. Beserta adik-adik Rismawan Rismawati yang alhamdulillah saya lihat hadrohnya yang menggerakkan acara ini Rismawan Rismawati. Karena itulah anak muda yang sesungguhnya. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anadha. Bukanlah anak muda itu yang mengatakan bapak saya, bukan membangga-banggakan apa yang ada pada leluhurnya, bukan membangga-banggakan apa yang ada pada orang tuanya, tapi anak muda yang sesungguhnya mayyaquluha anadha, inilah saya, yang berani berkata dan berani menunjukkan inilah karya saya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sukses dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Baiklah hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Saya sengaja duduk biar agak santai sayanya. Karena sudah keseringan berdiri hari ini, Pak. Pegel kaki ini. Jadi sekarang duduk biar santai. Kita semua memperingati Isra wal Mi'raj. Ini sudah bulan Rajab, sudah bulan Sa'ban atau masih Rajab ini? Sudah Sa'ban ya? Malah bagus. Jadi Isra wal Mi'raj di bulan Sa'ban. Karena pahalanya lebih gede. Wa fi Rajab bisab'in. Kebaikan di bulan Rajab 70 kali lipat. Wa fi Sya'bana bi sab'i mi'ah. Kalau bulan Sya'ban 700 kali lipat. Wa fi Ramadhana bi alfi. Bulan Ramadan 1000 kali lipat. Berarti malam ini kita pengajian pahalanya dikali 700. Sedangkan pengajian ini pahalanya khairum min alfi raka'atin tatawwu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sekarang kita kalikan 700 kali 1000 berapa, Bu? Ibu-ibu kalau ngitung duit lancar ya. Kalau ngitung utang lupa. 700.000 berarti mendengarkan saya ceramah malam ini pahalanya lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Ini pahalanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Itulah maha baiknya Allah. Pahala dilipat gandakan, dosa hanya dibalas semisal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha
Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka balasannya setidak-tidaknya, sekecil-kecilnya 10 kali lipat semisalnya. Kalau di bulan ini tambah banyak lagi. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mitlaha. Sedangkan barang siapa yang datang mengerjakan satu dosa, dia tidak dibalas kecuali cuman semisalnya saja. Itu pun dosa di kafarat. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kita ini banyak dosa nggak? Banyak aja apa banyak banget? Banget kayaknya. Ibu-ibu ngira-ngira aja ya Bu. Kira-kira banyak dosa ibu-ibu atau dosa saya? Ini kira-kira ini. Kayaknya banyak ibu-ibu kayaknya. Karena ada keterangannya begini Bu. Man katuro kalamuhu katuro dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Senang banget ya Pak. Senang banget tuh Ibu. Oke, yang jelas kita banyak dosa. Nah, dosa kita ini Bapak Ibu dikafarat kan? Dihapuskan. Saat kapan? Contoh, kita sholat berjamaah. Berangkat dari rumah ke masjid, dari satu langkah diangkat 1 derajat, dihapus 2 dosa. Makanya kalau mau sholat ke masjid Nurul Amal ini, kalau bisa jangan langsung ke masjid, keluar dulu jalan Tirtaria itu Pak, sampai jalan Ratu di Balau itu, baru muter Jatimulyo, baru balik lagi ke sini. Ya, kalau telat lebih awal berangkatnya, biar banyak langkahnya. Jadi dosa kita hapus jalan ke masjid ini. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, makmum ikut amin, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman amin Pak. Kita sholat, imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu. Per, naikin per. Saya kok ngap ya. Imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, jawabnya Rabbana lakal hamdu. Jangan diulang lagi Sami Allahnya. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu, ghufir lahum ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti begini Pak, nggak nunggu Ramadan. Kan Ramadan sering kita dengar man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahum ma taqaddama min dzambih. Nggak nunggu Ramadan. Kita sholat, imam mengucap Sami Allahu liman hamidah, makmum ucap Rabbana lakal hamdu, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah bagi Allah. Makanya kita sholat isya, kita sholat isya, dosa kita dari maghrib ke isya hapus. Besok sholat subuh, dosa semalaman hapus. Sholat zuhur, dari subuh ke zuhur hapus. Tiap kali datang waktu sholat, lalu kita mengerjakannya, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jangankan yang ibadah, wong sakit saja kafarat. Makanya orang yang sakit parah, sampai mati sakitnya tidak sembuh, maka dia mati tanpa dosa sama sekali. Makanya kalau ngelihat orang sakit parah, jangan suudzon, sakit dia, emang banyak dosanya. Adab, namanya punya adab. Coba bayangkan, keseringan nonton Indosiar ya Bu ya. Jadi kita kadang begitu, padahal orang yang mati
dalam keadaan sakit parah dan tidak sembuh, dia mati tanpa dosa sama sekali. Makanya kira-kira ini Pak Jupe, tahu Jupe gak sih? Julia Perez. Jangan-jangan Jupe masuk surga lah Pak. Nanti di akhirat Pak Haryadi ketemu sama Jupe. Kata Pak Haryadi, kamu kayaknya Jupe. Mas Haryadi kata dia. Nah, kalau kenal pernah ketemuan berarti kan? Kata Pak Haryadi, kok kamu bisa masuk surga? Ya bisa dong, kata Jupe. Surga bukan punya saya. Surga ini punya Allah. Enggak gimana ceritanya? Kamu kan mantannya Gaston Castagno. Kata Jupe, ceritanya begini, saya ini kena kanker. Sakit parah, berobat sampai luar negeri. Harta habis, rambut habis, pala botak. Pulang ke tanah air, kehabisan uang untuk berobat. Malaikat datang, kata malaikat, Jupe, kalau kamu mati sekarang mumpung dosamu lagi habis, di akhirat kamu masuk surga, hisabnya ringan. Tapi kalau kamu panjang umur, ketemu lagi sama Gaston Castagno, nggak ada jaminan. Kata Jupe, kalau begitu sudahlah, matiin saya sekarang. Maka Jupe kemarin kemungkinan besar mati tanpa dosa sama sekali. Cuman Jupe heran, kok Mas Haryadi baru nongol sekarang? Kemarin kemana aja? Ini umpama kan? Makanya kita nggak boleh seuzon Pak sama orang. Jangankan kanker kayak Jupe, jangankan yang kena stroke, diabetes, asam urat, rematik, prostat dan lain sebagainya. Uang pening pala saja, sakit pala nih, menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya ibu-ibu ini kalau bisa tiap 40 hari sakit pala. Antem aja mabodrek Bu, antem paramek, hapus dosa-dosa. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita ini memperingati Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini adalah cara Allah menunjukkan kehebatannya, cara Allah membanggakan dirinya, cara Allah menyombongkan diri. Sekarang saya tanya, kira-kira Allah boleh sombong nggak? Allah boleh sombong nggak Pak? Ya iya dong. Karena hanya Allah yang boleh sombong. Hanya Allah yang boleh takabur. Makanya kalau manusia sombong Pak, nggak masuk surga. Walaupun maaf ya, udeng-udengnya jedut plafon, walaupun kerudungnya nyengser di tanah saking panjangnya, nyapu halaman nggak pakai sapu lidi lagi, langsung pakai kerudungnya aja itu. Umpama nih, tapi ada takabur, minal kibri, ada kesombongan di dalam dirinya, walaupun sebesar biji darrah, maka haram baginya surga, halal baginya neraka. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak sih orang sombong zaman sekarang? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. At-takabburu minal agniya iqobih. Orang kaya sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak Bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Nggak ada ya? Ngacung dia. Subhanallah, luar biasa. Karena yang boleh sombong cuman Allah. Allah sedang sombong, Allah sedang pamer akan kekuasaannya.
Terkait dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, utitu bil burak, malam itu didatangkan kepadaku burak, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku menunggangi burak ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Makanya Bapak Ibu, Isra itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Makanya kita punya kewajiban memakmurkan masjid. Kalau lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu semua, saya yakin masjid kita ini makmur. Karena memang kita agak repot ketika masjid bagus tapi kosong dari orang-orang yang mengingati Allah. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Masjid-masjid mewah, masjid-masjid megah, tapi kosong dari orang yang mengingati Allah. Indonesia ini Pak, jumlah masjidnya, ini wajib tahu kita, jumlah masjidnya terbanyak sedunia internasional. Dan satu-satunya negara yang bikin masjid nggak pakai IMB cuman Indonesia. Menyelelek betul orang Indonesia ini Pak. Begini Bapak Ibu, di Arab Saudi, Arab loh, negara mana yang paling Islam di dunia ini? Kalau bukan asalnya Arab, di Arab nggak boleh bikin masjid kalau nggak izin. Yang berhak menentukan bikin masjid hanya pemerintah, kerajaan. Hitung 21 negara Arab, semua pakai izin. Sekali-kali kalau ke Mekah Madinah itu Pak, jangan cuma sholat di Al-Haram. Sekali-kali keliling, biar tahu. Masjid-masjid di perkampungan Arab itu jauh-jauh. Karena memang mereka nggak bisa sembarangan bikin masjid. Beda kita di Indonesia ini, yang penting punya tanah, punya duit, bangun. Nggak perlu ini deketan. Lihat tuh yang di Sukarame tuh, masjid cuma 15 meter, azan saingan, khutbah saingan, kenceng-kencengan. Bahkan ada di Jawa itu begini Bapak Ibu, di sini masjid, seberangnya masjid, saingan Jumatan, saingan khutbahnya. Saya tanya ini kok masjidnya dipakai Jumatan semua padahal deketan. Beda Ustaz, yang ini masjid NU, PKB, yang depan masjid NU, P3. Sama Pak NU-nya, beda partainya. Oh, kalau begitu nanti kita bikin masjid NU PDI Perjuangan gitu. Masjid NU Golkar, warnanya bedain. NU PDI Perjuangan merah, NU Golkar kuning gitu. Kita semau-mau Pak bikin masjid itu. Atau negara tetangga lah, sekali-kali jadi TKI. Tapi jangan jadi TKW ya Bu. Lakinya kawin lagi nanti. Kalau jadi TKI ke Brunei Darussalam, ke Malaysia Bapak Ibu, jarak masjid 5 kilo, 3 kilo. TKI kalau mau berangkat Jumatan di Brunei Pak, naik bis atau numpang di masjid, di mobil-mobilnya orang kaya di Brunei Darussalam itu. Jauh-jauh masjidnya kalau buat Jumatan. Nah, kita tinggal melangkah saja. Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional, belum musola. Kalau dihitung masjid tambah musola, 1,5 juta masjid dan musola. Kalau untuk provinsi yang ranking 1, Jawa Barat. Jawa Barat itu jumlah masjidnya 60.000 masjid, belum musola Pak. Di atas 100.000 kalau dengan musola. Yang ranking 2 Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih, belum musola sekali lagi, belum yang di pondok Pak, majelis-majelis yang di pondok itu. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, keren juga Lampung ini ya, masuk ranking 5 Lampung, 12.000 masjid, belum musola. Banyak masjid. Tinggal kita punya kewajiban memakmurkannya. Makanya saya juga heran Pak,
Kalau ada yang mengatakan rejim anti-Islam di mana ya? Perasaan baik-baik aja semuanya, ibadah baik-baik saja. Kita di luar negeri punya duit banyak, triliunan, gak bisa bikin masjid. Di Indonesia bisa, mudah bikin masjid. Saya cuman saran, jangan cuman banyakkan masjid, tapi makmurkan masjid. Insya Allah. Terus yang kedua Nabi ingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Makanya Pak Haryadi, masjid kita ini kalau ukuran mewah sudah mewah, tapi nggak terlalu mewah, standar pas begini Pak, nyaman kita sholatnya, adem kan begitu. Ini nyaman masjidnya. Maksud saya masjid sudah sebagus ini, jangan bongkar pasang. Nanti begitu Pak Haryadi udah bosan jadi takmir, ganti. Begitu ganti takmir, gatel tangan. Keramik ganti granit, congkel. Pelapon begini ganti PVC misalnya. Lampu aja diganti Pak, karena beda orang. Jangan sampai begitu, mahal bikin masjid ini. Makanya saya protes. Masjid Al-Jabar di Jawa Barat itu menghabiskan dana APBD 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Nolnya berapa itu Bu? Tahu nggak? Coba ibu-ibu ketik di kalkulator, error langsung. Banyak nolnya itu Pak, 12 nol. Ya kalau itu dari kantong pribadi nggak masalah kalau saya. Tapi itu dari uang APBD. Masih banyak warganya yang belum bisa bayar sekolah, masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang bayar rumah sakit nggak sanggup. Ya nggak kira-kira? Jangan berlebih-lebihan 1 triliun. Kalau kata Gus Baha, hati-hati dengan audit syar'i, hisab di akhirat. Yang dihisab itu bukan perbuatan dosa, yang baik menurut kita dihisab oleh Allah. 1 miliar jadi masjid, 2 miliar jadi masjid, 10 miliar mewah masjid. Ini 1000 miliar. Ujung-ujungnya masjid cuman tempat destinasi wisata. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kan tawasul ke beliau Bapak Ibu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Logikanya begini, kalau orang bikin masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, nyak masih cawa wow genah. Saking wownya kan, saking herannya, paling banter kita selfie. Saya yakin betul ibu-ibu ini kalau diajak ziarah ke Jawa pasti pengen mampir di Al-Jabar, ya kan? Mampir foto-foto, mulut dipengot-pengotin Mbak, yakin. Karena masjid mewah itu ujung-ujungnya bukan tempat ibadah. Masjid kalau mewah ujung-ujungnya tempat wisata. Itu resiko, konsekuensi itu. Makanya orang rebutan foto. Cuman kalau kita ngasih orang yang lapar, lisannya berzikir memuji Allah, karena kita berbagi. Ambil contoh sederhana, ada orang yang gak kebeli beras, pagi gak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata di Melati 7 nih ya, di Melati 7 ini yang mati juga belum ada. Kangen betul sama orang mati Pak, karena udah ngempet rasa lapar, walaupun gak dapat besek dapat kue jadilah ganjel perut. Makanya jangan heran Pak kalau bapak-bapak itu kadang-kadang hawa betul. Wayahnya mau bertahlilan itu kue dalam piring masukin semua ke besek dia. Jangan-jangan di rumah beras habis loh Pak. Kita mah maklum aja itu. Nah kebetulan saat itu yang mati nggak ada, yang ngundang kendurian nggak ada. Ngepet perasa jam 9, jam 10 malam kerucak.
bini monyong, anak lemes. Tiba-tiba Pak Haryadi datang. Jeng jeng. Bawa beras 10 kilo. Waduh, doa yang diijabah. Dari pagi hingga malam berharap ada rezeki. Datang yang bawa rezeki. Dia ngucap terima kasih sama Pak Haryadi. Nggak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia. Sujud syukur. Nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Enggak henti-hentinya Pak dia memuji Allah gara-gara yang kita beri itu. Maka berbahagialah orang yang suka berbagi. Karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Tapi ingat Pak Haryadi, kalau nyantun janda jangan sendiri. Ibu diajak Pak. Kalau sendiri mah gawat. Begitu datang ke janda muda Rondo Anyaran, nyantut, maaf ya yang janda, maaf betul. Rondo Anyaran, makasih Pak Haryadi. Pak Haryadi baik betul. Saya tersentuh dan terharu. Pertama, bulan depan terima kasih Pak Haryadi. Cuma Pak Haryadi yang perhatian, ketua RT mah enggak. Ketua RT-nya mana-mana. Allahu Akbar, mulai dibanding-bandingkan. Padahal kata Parel Parayoga apa? Ojo dibanding-bandingke. Tapi dibanding-bandingin. Mulai Pak Haryadi agak ngangkat bahunya. Udah dibanding-bandingkan. Begitu bulan ketiga datang lagi. Terima kasih Pak Haryadi. Coba anak saya punya bapak kayak bapak. Nah, jadi tuh barang jadi. Makanya kalau nyantun janda Pak, ibu diajak. Jadi masalah nantinya. Artinya Bapak Ibu, luar biasa kita berbagi itu. Itulah ajaran Nabi sebetulnya. Jadi jangan sampai kita kehilangan kepedulian kepada sesama. Saya nyebutnya itu misionaris Bapak Ibu. Ya kita yang harus mengamalkan misionaris itu. Berbagi dan peduli dengan sesama. Ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah. Ya Pak ya? Ada loh. Sekarang sekolah itu daftar ulangnya yang mahal Pak. Ada yang rapotnya ditahan sama guru gara-gara sekolah nggak lunas, belum bayar. Bahkan ada Bapak Ibu santri-santri mondok di pesantren nggak bisa bayar sahriyah, nggak dapat kiriman dari orang tuanya, maling duit kawannya. Bahkan ada santriwati maling softtek punya temennya Pak. Ya namanya sudah balik kan, sudah datang bulan. Pengen beli pembalut, duit kagak ada. Bapak nggak pernah kirim, emak nggak ada kabar. Sampai maling. Saya makanya kalau kejadian begitu bisa nangis saya Bapak Ibu. Ini luar biasa Pak. Gede mana coba pahalanya antara kita mempermewah masjid sama nyantun santri di pondok. Karena sudah jelas Pak, kalau anaknya nyantri di pondok, dia belajar ilmu diniyah. Ada yang ngapal Al-Quran, ada yang belajar nahu, ada yang belajar fikih, usul fikih, ilmu agama terjaga. Apa kata Nabi? Terjaganya agama dengan terjaganya ulama. Terjaganya ulama dengan terjaganya generasi ulama. Terjaganya generasi ulama dengan terjaganya pengajaran ilmu agama. Ulumuddin. Makanya wajib bagi kita semua menjaga ilmu agama. Gedung mewah, kantor mewah, masjid megah. Tapi kalau ilmu tercerabut, kosong semuanya. Makanya benar kalau kata Gus Baha, gede mana pahalanya infak mempermewah masjid atau infak kepada santri yang sedang di pondok? Ya gede kepada santri Pak. Sampai-sampai disebutkan 900.000 kali lipat. Saya ingat ya, bukan bangun masjidnya yang saya persoalkan, mempermewah masjid. Kalau membangunnya tetap gede pahalanya Pak. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga nanti. Jadi yang terpenting adalah kepedulian sosial kita dengan sesama. Baik, saya lanjutkan. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Ingat Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj bukan pertama kali perintah sholat.
Itu salah redaksi dia. Isra wal Mi'raj bukan pertama kali perintah sholat, tapi Isra wal Mi'raj pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Berarti sebelumnya sudah ada sholat. Sholat di awal masa Islam apa? Yakni sholat qiyamul lail, sholat malam. Kita nyebutnya sholat tahajud. Nah, baru diperintahkan sholat 5 waktu, yakni ketika peristiwa Mi'raj. Nabi sholat 2 rakaat. Lantas kemudian tumma kharajtu, aku keluar masjid, kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr di tangan kiri. Tahu khamr enggak, Pak? Khamr itu susu genderuwo. Susu juga tapi buat genderuwo. Khamr itu tuak. Khamr dan susu warnanya sama-sama putih. Makanya bisa tertipu kitanya. Waktu itu khamr belum diharamkan. Makanya Nabi sempat mikir, pilih susu atau khamr. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Loh Jibril, seandainya aku minumnya khamr, apa jadinya? Seandainya yang engkau minum khamr Muhammad, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Nyatanya Pak sekarang, dulu Nabi minum susu, yang teler masih banyak. Dulu Nabi minum susu, yang narkoba masih banyak. Kadang-kadang saya prihatin Pak, tokoh masyarakat, lurah ditangkap narkoba oknum, camat ketangkep narkoba, oknum anggota polisi banyak ketangkep narkoba, yang nangkep malah ditangkap. Di Palembang anggota gerbek pengedar narkoba, begitu kabur ditembak kena pantatnya, jeleger. Begitu diborgol, komandannya dewe ternyata. Komandannya dewe. Kata anak buah, maaf komandan, gua nggak tahu. Ya tahu kali Pak, makanya pantatnya yang ditembak. Untuk nggak palanya yang ditembak kan? Ini kejadian. Bahkan Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa ditangkap gara-gara narkoba. Kalau Sampo bukan ya. Kalau Sampo kasusnya beda. Makanya hebat zaman sekarang Bapak Ibu, jenderal nggak kebal hukum zaman sekarang. Saya malah salut tuh dengan zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu Pak, mana ada yang begitu? Di peti es kasus-kasus kayak gini modelnya. Sekarang jenderal nggak ada yang kebal hukum. Semua oknum anggota TNI kolonel melati 3, bentar lagi jenderal, brigjen, digerebek di hotel sedang pesta sabu-sabu. Bayangkan ini. Oknum hakim loh, sedang berdinas di Lampung, digerebek make sabu-sabu. Jaksa, oknum ditangkap make sabu-sabu. Bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumah dinas bupati, lagi pesta sabu-sabu. Anggota DPRD maling suntikan di rumah sakit Abdul Muluk itu, gara-gara faktor sabu-sabu. Ustadz ada juga. Coba searching di Google, Ustadz dari Jember ditangkap gara-gara pakai sabu-sabu. Begitu ditanya Pak polisi, mengapa Pak Ustadz pakai narkoba? Buat jamu biar ceramahnya semangat, kata dia. Nah kacau, udah kacau bener. Pantesan dia kalau pengajian nggak pernah capek. Siang pagi, siang malam, sampai lewat tengah malam. Biasa kalau di Jawa itu kan ceramah itu jam 12 baru mulai ceramah. Pantes nggak pernah capek dia, jamunya sabu-sabu. Kacau dunia ini Bapak Ibu. Artis kebanyakan. Makanya saya prihatin Bapak Ibu, artis dibayar mahal, tapi kelakuannya oknum, malah merusak moral anak bangsa. Sedangkan guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Murah jadi guru itu. Apalagi guru ngaji tambah murah. Kasihan guru ngaji. Itu Ustaz Rifain sudah kebeli mobil belum sih? Sudah ya.
Saya udah lama nggak ketemu soalnya. Susah jadi guru ngaji itu Pak. Di mana aja segitu-gitulah gajinya. Jadi guru ngaji itu nggak enak Bapak Ibu. Kita minta dikirain nggak ikhlas. Nggak diminta tapi butuh. Santri belum ada yang nyetor, bini sudah monyong. Jangan dikira loh bini guru ngaji itu solehah semua. Istrinya setripain solehah kan? Jangan dikira loh soleh semua. Ada banyak juga yang ngempet rasa loh Pak. Guru ngaji itu begini mikirnya, mau dicerai nggak enak, nggak dicerai makan hati, monyong aja. Makanya kalau cara di kampung saya guru ngaji mah pinter, ngasih kode kalau ngajar ngaji itu. Beras udah habis, santri nggak nyetor, ngode pakai ejaan orang ogan itu Pak. Bada seba, yada seya, roda sero, bayarot. 1 jam itu bada seba, yada seya, roda sero, bayarot. Kan cara saya di kampung dulu juz amma Pak, diaja bayarot. Zaman ikro nggak ada bayaro itu, nggak ada ejaan. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai Jawa kan. Nah ke bahasa ogannya begitu. 1 jam ngaji itu nggak buka juz amma, cuman bayaro aja. Ya anak-anak kecil-kecil begini hafal semua. Begitu pulang, ibu tanya ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh hari ini ngaji bayaro. Ya umak pintar, besok njok tahu nak dengan guru ngaji itu soda seso, bada seba, roda sero, sobarot. Kasihan guru ngaji itu Pak. Nah kembali ke artis tadi, artis mahal-mahal bayarannya. Ayu Ting Ting, alamat palsu 50 juta, nggak nyampe 5 menit nyanyinya. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, wah, nggak jadi janda Pak Haryadi ngamuk-ngamuk. Kita ini kok seneng banget ngurusin rumah tangga orang ya. Saya termasuk yang bersyukur mereka nggak jadi cerai, berarti kan saling mencintai. Nah apa urusan sama kita yang komentar? Netizen ini maha benar betul ya, kayak tahu aja urusan orang. Lesti Kejora nyanyi 1 lagu 50 juta, makanya dia kaya raya. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuman nyanyi 1 lagu, emang lagi santik. Saya aja bisa Pak kalau gitu doang mah. 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, 1 lagu 200 juta. Agnes Mo nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-benguk kayak gini, nggak kayak gitunya. Ya tapi ya ikhlas ya Pak, harus ikhlas ya. Allahu Akbar. Jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, anak-anaknya harus ngaji. Dan ingat, jangan pernah merasa rugi ngasih guru ngaji anak-anaknya. Karena saya tidak menemukan guru paling ikhlas sedunia internasional hanya guru ngaji. Dan saya tidak pernah menemukan guru ngaji demo minta diangkat PNS. Gak ada ceritanya itu Pak. Ikhlas betul. Bukan mereka nggak butuh uang, bukan. Tapi mereka menjaga kehormatan Al-Quran yang sedang mereka ajarkan. Maka kita orang tua yang harus pengertian. Karena pengorbanan kita akan menentukan keberkahan ilmu buat anak-anak kita. Allahumma amin. Kembali ke Nabi tadi, Nabi suruh milih susu atau khamr. Nabi milihnya susu. Hidup adalah pilihan, maka kita harus milih Bapak Ibu. Walaupun dulu Nabi enak milihnya, tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu, racun, nyaut aja mak-mak ya. Nama lagu mah nyaut aja ya Pak. Madu di tangan kananmu, enak milihnya. Tangan kanan madu, alamatnya pasti. Racun di tangan kirimu, enak juga menyingkirkannya, pasti. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah kira-kira ini, ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu apa di racun? Hah? Coba kita petakan dari awal. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Milihnya susu.
Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Hah? Milih di madu makan hati, Pak. Milih di racun mati. Makanya saya nggak percaya sehidup semati. Iya tah. Sehidup semati. Buktinya kalau biniknya mati, ya kawin lagi lah. Ya nggak Pak Haryadi? Jangan dijawab Pak, di rumah dikunci kamar, jangan macam-macam. Artinya Bapak Ibu, bahwasanya hidup adalah pilihan. Walaupun milihnya enak kalau pasti. Yang masalah itu kalau campur, talbisul haqqo bil batil. Campur susu campur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Air campur bensin, nggak bisa. Air campur bensin, bingung. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Enggak kena itu. Yang lebih bahaya lagi bukan talbis Pak, talafi. Apa itu talafi? Teman salafi. Apa itu salafi? Salah pikir. Jangan ikut ajaran yang salah pikir ya Pak, karena mereka tidak bermadhab. Jadi nggak ngikut ulama, langsung Quran hadis soalnya. Talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Tampilannya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, dalamnya racun. Itu kamuflase. Wajahnya kayak malaikat, dalamnya belis. Kalau kata wong Palembang yo Pak. Kalau kata wong Palembang waluyo. Ada Pak Waluyo nggak sih? Kalau ada jangan dilaporin loh ya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Itu waluyo Palembang Bu. Waluyo di kita mah bagus. Waluyo Jawa mah kalem, artinya bagus. Jadi nipu, tampilan malaikat dalam belis, gayanya islami tapi tukang caci maki, jubahnya sunnah tapi menyebar fitnah, rajin ngaji tapi tukang ngerumpi. Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Ya kan kita masalahnya konsistensi. Kerudung mah nggak salah-salah, tapi mulutnya itu ngomongin orang aja. Ngapa sih Bu? Bisa nggak sih nggak komentarin orang ya Bu? Bisa nggak kita itu? Nggak komen urusan orang. Sekarang sadis mak-mak di Bandar Lampung ini Pak, ngomenin orang hajatan itu loh. Kalau di kondangan orang hajatan, coba bapak-bapak pasang kuping terang-terang. Apa yang diomongin emak-emak? Masakannya anyep semua. Tega loh ibu-ibu ini, orang capek ngejamu kita diomongin kayak gitu. Terus kadang-kadang empek-empek yang jadi sasaran. Empek-empeknya enak sih, cuma setengah jam udah habis. Dasar pelit Pak Haryadi itu. Allahu Akbar, dipelit-pelitin Pak. Padahal bukan dikit empek-empeknya, kita yang kebanyakan ngambil nggak mikirin orang. Makanya yang hajatan berikutnya mikir tetangganya, karena diomong kan empek-empek yang banyak, cuka emberan, biar nggak diomong. Ternyata ada ketemu omongan. Apa kata emak-emak? Iya sih empek-empeknya banyak dari pagi sampai sore sampai besok nggak habis-habis, tapi nggak ada rasanya. Cuman aci campur bawang putih, mana cukanya kecap campur air kayaknya. Sadis Pak, sadis. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir kan, karena ngedengar begitu, pesan empek-empek bermerek biar nggak dicela orang, cuka yang enak, banyakin dikit nggak apa-apa, biar gak diomong. Iya sih benar, mantap cukanya, lezat empek-empeknya, pagi, siang, sore, malam, nggak habis-habis. Biar nggak diomong orang, modal habis banyak nggak apa-apa. Tapi apa kata emak-emak, ketemu lagi tuh. Iya sih empek-empeknya enak, cukanya mantap, nggak habis-habis. Tapi yang nungguin pondokannya itu, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Bu, bukan melotot Bu, belok dari sononya. Coba sengsara Pak kalau cangkem ini mau ngomentari orang. Makanya Bapak Ibu hati-hati, zaman sekarang banyak orang yang gayanya saja islami tapi belum tentu aslinya. Makanya yang paling penting dalam hidup ini adalah
konsistensi, keistiqomahan. Insya Allah. Baik, selanjutnya tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, ditarik naik ke langit dunia. Nabi itu dinaikkan ya Pak, bukan naik sendiri. Isra itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Nggak sanggup Nabi jalan sendiri. Kita ngebut saja Pak, nggak pakai helm, kecepatan 100 km per jam masuk angin, tebel rasanya muka. Apalagi ini tuh kecepatan cahaya sekian juta kilometer per jam loh Pak, sekejap. Jajal jenengan ikatkan badan di sayap pesawat, remek Pak. Padahal pesawat itu paling cepat cuma 1000 km per jam pesawat itu. Ini jutaan kilometer per jam. Jadi kecepatan cahaya blok, remek kita. Makanya Nabi tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan. Sampai di langit yang pertama, fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya diperjumpakan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wada'a li bi khair. Adam langsung memeluk aku, menyambut dan mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, kata Nabi. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan hitam, banyak bayangan-bayangan putih maksud saya. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya, siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu arwah, ruh anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri kata Jibril, arwah, ruh anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Maka ada satu sesi ketika Mi'raj Bapak Ibu, Nabi diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Kata beliau, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga dan aku lihat, kata Nabi, ternyata sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Bu, kalau miskin jangan sedih. Jangan sedih ya Pak, karena orang miskin masuk surganya duluan, yang kaya belakangan. Makanya yang kaya-kaya di sini nih, kalau pengen masuk surga duluan gampang Bapak Ibu. Yang sudah terlanjur kaya tapi pengen masuk surga duluan, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Enak aja kata ibu-ibu. Sorry ya Bu ya, enggak, hadisnya harus berimbang. Enggak pantangan jadi orang kaya, boleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Orang soleh kaya bagus, kiai kaya bagus Pak, biar bisa ngerumat ke santrinya. Ustadz kaya bagus, orang bertakwa kaya masjid dibangun, orang bertakwa kaya pesantren disumbang, orang bertakwa kaya yatim piatu disantun, fakir miskin disantun. Itu orang bertakwa kalau kaya. Maka enggak mengapa orang bertakwa itu kaya. Namun as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Mending sehat kan Pak daripada kaya. Rumah tingkat, mobilnya 4, biniknya 1 ya Bu. Mau tak 4? Rumah tingkat, mobil 4, binik 1. Tapi makan takut, maaf ya Pak, makan nasi takut, makan sate kambing takut, ikan asin takut, sayur santan takut, sambal pedes dikit takut. Ketiban makannya tiwul, makan tiwul. Kalau dulu yang makan tiwul yang nggak kebeli beras, zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya. Coba lihat menu-menu sego tiwul itu. Orang kaya semua yang mesen Pak, karena orang kaya takut makan nasi. Nah yang miskin-miskin, rumah gede, geribik, atap aja bocor, lantainya tanah, sekali makan 3 piring.
Nggak peduli dia, pokoknya makan banyak, sayurnya gori, nangka, santan, kental. Nggak takut asam lambung. Lauknya ikan asin, panjan sepiring. Kemudian sambal calo, delan, terasi, pedas. Lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata jeme semende jemugan, petai, jehing, kabau. Petai tua, jehing lahang, lahang itu yang biru-biru itu loh Pak. Jehing lahang, kabau sengak, kabau yang sudah bau banget itu. Makan 3 kali nambah, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Ayo kita belajar menyehatkan diri kita Bapak Ibu. Dan ingat, kita sering salah. Penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya yang banyak cicilan cepat mati biasanya. Banyak penyakitan. Ayo kita Bapak Ibu belajar bahagialah. Apa caranya? Jangan nyicil. Coba kita ini Bapak Ibu ngeladen dunia ini capek dewek Pak, sudah punya Agia. Besok ganti Avanza. Gatel betul bapak-bapak nih. Udah selesai Avanza, udah enak, nggak punya cicilan lagi. Ganti Innova. Udah lunas Innova, ganti Alfa. Kan susah dewek hidupnya. Nyicil semua serba dicicil, perawat dicicil. Waduh, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian udah lunas belum sih Bu? Ya kalau belum, sengsara hidup kalau cuma nyicil terus. Kita hidup apa adanya. Ini saya ngebantu bapak-bapak lah berjuang ini, biar si bini-bini ini nggak nyicil terus. Kita belajar hidup sederhana, belajar hidup apa adanya. Nah, sekarang saya kembali lagi. Wa tala'tu fil jannati wa tala'tu fin nari fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Sayang kata Nabi, aku diajak kunjung ke neraka setelah dari surga, dan aku lihat sebagian besar penghuni neraka perempuan. Perempuan loh masuk neraka tuh. Ibu-ibu ini mau masuk surga apa neraka? Surga dong. Nah, mumpung belum terlanjur, saya kasih tahu apa sebab perempuan masuk neraka. 1, perempuan kurang syukur sama lakinya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Coba kalau dompet laki lagi nipis, laki megang bilangnya najis. Jijai bajai najong teralala. Nah, kan ada yang model-model begitu Pak, cinta karena uang, cintanya nggak tulus. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajarin ya Bu. Ini pasti masuk surga kalau ibu-ibu benar mengamalkan. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo Bu. Ya iyalah segitu mah, nerimo Bu. Ya maksud saya Bu, biar bapak-bapak ini nggak pelit juga kan. Kalau lagi punya duit jangan pelit ya Pak sama bini tuh. Kasih. Mama, ada apa Papa? Sini dulu Mama. Tinggalkan dulu masaknya, matikan dulu kompor gasnya tuh. Kucuk-kucuk istri ke depan. Ada apa Papa? Duduk Mama. Rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta, jeleger. Gak apa-apa pamer depan bini tuh. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar listrik, bayar gas, ongkos anak sekolah. Cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada sisanya. Kalau ada sisanya ambil sama Mama. Silakan, mau ditabung, mau dibeliin emas, gak apa-apa. Ya seneng istri Pak. Ada sisaan uang belanja gak diambil lagi sama lakinya.
tapi disimpan. Istri dengan riang gembira balik ke dapur, udah tekad mau bikinin kopi yang nikmat buat lakinya. Kata suaminya, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri, Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bonus, Pak. Yang 15 juta uang belanja, yang 15 juta bonus. Bawa ke Transmart, Mall Bumi Kedaton, jangan pulang kalau nggak habis. Masya Allah, Pak, luar biasa. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta totalnya. Mau nggak, Bu? Ngimpi. Ngimpi kok judul langit lah, Bu. Ya jangan ketinggian, Bu, ngimpinya ya. Jangan ketinggian. Kalau jadi bini bupati masuk akal. Maksud saya, istri nerimo, suami pengertian. Kalau lagi ada duit kasih, Pak. Apalagi ibu-ibu ini mau cantik juga kan, Bu? Beliin make up yang mahal, skincare lah. Tapi jangan sampai make upnya skincare, bau press care. Enggak matching, enggak matching. Silahkan, Pak, perawatan bini tuh. Saya ini aja lihat nih. Istri saya protes, B, itu apa? Kutil, kata saya. Kutil ini nggak bisa, Pak. Gimana ngilangin kutilnya? Kata saya sama istri, kemana ngilangin kutilnya? Ke bening, ge. Nah, kata saya. Ternyata begitu. Ternyata cantik itu mahal. Betul nggak kira-kira? Makanya, Pak, kalau pengen istri cantiknya kayak Syahrini, beliin bedak Syahrini. Kadang-kadang saya sebel sama bapak-bapak tuh. Bini dandan dikit diprotes. Bini make upan dikit dikritik. Kamu ini punya suami loh. Kamu apa adanya saja, saya suka sama kamu. Nggak usah macam-macam. Ngomong sama bininya. Nggak mau keluar modal namanya itu. Kamu punya modal. Buktinya lakinya kalau keluar rumah ketemu yang pakai skincare. Wow. Bapak-bapak payah ya. Pokoknya ibu-ibu ya harus cantik, ibu-ibu tuh. Jangan bau ya, Bu ya. Harus cantik. Niatnya bukan buat siapa-siapa ya, buat suaminya. Makanya benar kalau kata orang di medsos, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Maaf ya, Pak ya. Balik lagi. Qanaah. Yang berikutnya, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan ngelawan suami. Ibu-ibu ini gampang, Bu, kalau mau masuk surga, taat aja sama suami, manut. Surganya istri ada pada suaminya. Tapi ibu-ibu kalau pengen masuk neraka, tak ajarin juga. Gampang, Bu, masuk neraka itu. Ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak pala. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Pokoknya ibu-ibu, walaupun jilbabnya nyengser di tanah, tahajud tiap malam, sholat 5 waktunya rajin, pengajian saban hari, kemudian khatam Quran seminggu sekali, naik haji 5 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Iya, rumahnya di Mekah, Pak. Umpama nih. Cuman penyakitnya cuma satu ya, ngelawan suami. Nggak bisa masuk surga. Istri itu kalau sudah bakti sama suami, cari pahalanya gampang. Ibu-ibu nyucup tangan suami, cium tangan ya, Bu. Ingat cara cium tangannya begini. Mulai malam ini ganti caranya. Jangan sampai sungkem suami pakai jidat celetok, jenong, Bu. Jangan pula pakai pipi bakpao nantinya. Kalau sungkem sama suami, cium punggung, cium telapak tangan. Gimana, siap praktek? Di rumah pulang pengajian langsung praktek sini dulu, Pak. Begitu caranya. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak patat wajan itu. Persis Hajar Aswad. Makanya ini buat adik nih, nanti kalau udah dewasa pengen cari suami, jangan yang kuning, jangan yang putih, yang hitam aja sekali. Biar pas Hajar Aswadnya
Ibu-ibu nyuci baju suami fi akhlaqin nisa, Pak. Di kitab itu diceritakan apa fadilah wanita mencuci baju suami. Maka baju suami jangan kirim ke laundry. Baju suami jangan suruh tukang cuci. Baju suami jangan masukkan ke mesin cuci. Kucek sendiri oleh si istri. Ibu-ibu satu helai baju suami dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Sekarang kita berhitung 10 baju suami per hari, 2 celana dalam. Enggak, bapak-bapak ini ganti gak sih, Bu? Ganti gak, Pak? 24 jam 1 celana dalam. Gudikan, Pak, gudikan. Pantesan garuk-garuk terus ya. Jarang ganti celana dalam, dakinya udah kesono semua kampungannya. 2 celana dalam. Yang ketiga kaos dalam. Yang keempat kaos oblong. Yang kelima kemeja kerja. Yang keenam baju koko. Yang kedelapan sirwal. Sirwal itu dalaman celana. Yang ke-8 celana jin. Yang ke-9 celana kerja. Yang ke-10 sarung. Ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya rumusnya begini, Bu. Kalau ibu-ibu habis bikin dosa, nyuci baju. Habis lagi dosanya. Ustadz, bajunya udah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Apa nggak mubadir? Kalau takut mubadir, ada caranya, Bu. Tanya lakinya. Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Ya gua pakai lah, mah. Lepas, Pak, lepas, Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Tuh enak kan perempuan cari pahala. Saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Baik, lanjut Bapak Ibu. Naik ke langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu Bapak Ibu kampung malaikat. Kalau ditanya orang, di mana kampung halaman malaikat? Sidratul muntaha. Kata Jibril, Muhammad, kita berhenti di sini dan kamu lanjut sendiri. Kata Nabi Jibril, enggak sanggup saya naik sendiri, tolong temani. Jawab malaikat Jibril, innaka akrama 'alallahi minni, sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke atas Muhammad, saya tak boleh. Jadi Pak, tidak ada satupun malaikat yang pernah naik ke sana. Satupun enggak ada. Tidak ada satupun makhluk yang pernah sampai ke sana kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Nabi di sana, saya aja gak berani nyebut tempatnya ya Pak. Sampailah Nabi di tempat yang sangat tinggi. Kemudian Nabi duduk iftirash, duduk tasawuf awal. Lalu Nabi mengucapkan di hadapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Tahiyat kita itu loh Pak. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau nanti di hari kiamat ketemu Allah, itu ucapannya. Jangan sampai nanti pas ketemu Allah ngucap begini Pak, assalamualaikum ya Allah, ngelunjak ya. Sama Allah nggak boleh pakai salam Pak, karena Allahumma anta salam, Allah yang punya assalam itu. Makanya kita nggak boleh mengucapkan assalamualaikum ya Allah, nggak boleh. Sama malaikat sunnah, sesama kita ngucap salam sunnah, jawab salam wajib. Tapi kepada Allah nggak boleh. At-tahiyat kepada Allah, ucapan penghormatan. Lalu Allah menjawab ucapan Nabi. Apa jawab Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah yang dimasukkan dalam kalimat tasahud tersebut. Lalu Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini ilmu Pak, fikih sederhana. Kita ini madhab Syafi'i. Sumbang saran buat Bapak Ibu, amalkan saja madhab Syafi'i. Karena Wali Songo itu bermadhab Syafi'i.
Makanya nggak cocok Wahabi Bapak Ibu, karena dia menyalahkan madhab-madhab yang ada. Di madhab Syafi'i begini, dua macam, tangan di paha ke arah lutut, ya begini. Dari awal dihamparkan, atahiyat, begitu syahadat digenggam, illallah ngangkat. Ini pertama. Yang kedua masih Imam Syafi'i juga, tangan digenggam, jempol ketemu jari tengah, ya. Tunjuknya begini. Begitu illallah ngangkat. Ini Imam Syafi'i ya, Pak. Ini sanad kita Imam Syafi'iyah, illallah ngangkat. Yang lain nggak salah, tapi amalkan sesuai dengan sanad kita. Illallah ngangkat. Wali songo itu Imam Syafi'i soalnya. Yang kedua Imam Hanafi. Imam Hanafi begini, tangannya nggak digenggam. Ngangkatnya kapan? Ketika nafi la ilaha illallah turun. Itu Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Hambali, terbanyak ketiga. Dari at-tahiyat udah diangkat, tuing, dari at-tahiyat diangkat. Makanya orang Muhammadiyah dari at-tahiyat diangkat, karena mereka mengambil fatwa Imam Hambali. Yang keempat, ini yang dikit pengikutnya, madhab Maliki. Diangkat, digoyang ke kanan ke kiri, tak tak tak. Ini Imam Malik. Yang ngamal sekarang aneh, bukan kanan kiri, tapi yang ngamal sekarang atas bawah. Wong 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 wong. Ada yang muter-muter. Wong 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 wong. Saya cuman sebangsaran ya, Pak. Kalau berfikih itu harus bermadhab, nggak bisa ngolah sendiri. Nggak boleh pantangan sebetulnya. Cuman kalau bermadhab ikutin yang umum saja. Ada teman saya di kampung begajul, nggak tahu sholat, tiba-tiba merantau, hijrah tobat. Begitu pulang kampung, sholat digoyang-goyangin, wong wong wong, sama anaknya ditangkep, lepas, wong wong lagi, tangkap lagi, lepas lagi. Selesai sholat sama bapaknya digebuknya anaknya. Saya tahan, nanti dulu ngebuk anaknya, kata saya. Yang salah bukan anakmu, cuman tanganmu itu. Orang sini nggak biasa lihat, untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung, apa sangkaan orang, Pak? Maksud saya, Bapak Ibu, sesuatu yang nggak biasa di suatu tempat itu bisa jadi fitnah, walaupun benar, bisa jadi fitnah. Makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang paling bagus. Baik, yang selanjutnya begini juga, saya perlu ingatkan dikit lagi Bapak Ibu ya. Pasin jam 10 lah ya. Sedikit lagi, termasuk juga cara takbir. Cara takbir itu kan dua versi cuman. Begini, jari direnggangkan, jempol tangan menyentuh tempat anting-anting begini. Syah mata udunai. Ini madzhab Syafi'i. Sikunya diangkat, kelek dibuka. Kalau laki-laki. Cuman kalau dalam shop jangan gini betul ya, Pak. Muka orang di samping kita itu. Kalau di dalam shop diturunkan sedikit. Nah, kalau ibu-ibu sholatnya sikunya harus merapat ke badan begini. Nah, begini. Nggak boleh diangkat sikunya. Mengapa? Iya, mungkin kelek perempuan lebih bau. Mungkin ya. Maaf ini. Enggak, perempuan harus lebih rapat daripada laki. Imam Hambali begini, jarinya rapat. Patokannya bahu Imam Hambali, bahu begini. Ini Imam Hambali. Nah, bahu. Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini. Jadi jangan begini, Pak. Enggak, itu mazhab siapa coba? Atau di dada begini masih enggak pas begini. Ini belum pas. Harus begini dia kalau di dada. Atau begini. Itu ngangkat. Begitupun sedekap. Sedekap itu cuma dua macam versi jumhur ulama. Satu, Imam Hanafi, Imam Hambali. Bawah pusat, telapak ketemu telapak begini. Tapi jangan ke bawahan ya, Pak. Kalau ke bawahan salah naroknya nantinya. Begini. Versi kedua Imam Malik sama Imam Syafi'i, bawah dada tahta sodrihi wa fauqa suratihi. Bawah dada atas pusar begini. Begini atau begini. Boleh. Di kiri boleh, bawah rusuk kiri boleh. Begini boleh atau begini. Jangan begini. Kalau begini itu nggak ada keterangannya, hadis nggak ada. Kemudian fatwanya juga nggak ada. Udah begitu ngangkang. Nah,
ngejar kaki orang, enggak. Dari mana dia dapat itu tuh, dari mana? Di Arab nggak ada yang sholatnya kayak gitu, nggak ada. Kan jelas hadisnya itu, Pak, man kibahu biman kibi sohibihi qadamahu bi qadamihi. Bahu dengan bahu, tumit ketemu tumit. Itu maksudnya bukan ketemu nempel. Ratakan tumit dengan tumit, ratakan bahu dengan bahu. Mengapa patokannya tumit bukan jari? Karena kalau jari bisa lebih panjang. Tapi kalau tumit sama, jangan ada yang ke depan, jangan ada yang ke belakang. Sama sekali hadisnya tidak mengatakan nempel. Jadi nggak usah nempel, Pak. Ini udah nempel, bukan tumit yang nempel, jari. Mana kukunya nggak dipotong-potong. Nanceplah di kaki saya itu. Nggak nyaman sholatnya, Pak. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Lalu Allah mewahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Nggak usah diulas lagi ya, karena sudah sering mendengarkan ceramah tentang itu. Tegasnya begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa shalawatin. Sesungguhnya dari 50 sholat itu tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun. Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna. Sesungguhnya yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, kumasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna liwaqtihinna, dan yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Alias sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan, Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, apa kata anaknya? Usalli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kata orang Jakarta lebih hebring lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu, yuk kita jaga sholat, yuk kita makmurkan masjid. Masjid kita ini sudah bagus, tidak penting bongkar pasangnya, yang penting memakmurkannya. Insya Allah. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon amin.